Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini pertemuan keempat dalam mengkaji kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Al-Hattab rahimahullahu taala. Kemarin alhamdulillah kita selesai dari alamat nasab, bahwa ketika kata dinasab apakah isim ataupun fiil, maka alamatnya ada berapa? Ada 5. Pertama, fathah, itu pokok. Kedua, alif. Ketiga, kasroh. Keempat, ya. Kelima, hadfun nun, penghilangan nun. Kemudian kita sudah rinci alhamdulillah fathah tempatnya di mana, alif di mana, kasroh di mana, ya di mana, hadfun nun itu di mana terjadinya. Sudah, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, walil khafdi salatu alamat. Untuk khafat ada 3 tanda. Untuk khafat ada 3, jadi lebih sedikit. Rafa ada 4, nasab ada 5, khafat 3. Khafat 3. Apa itu? Tandanya al-kasratu wahil aslu. Ini yang pertama, kasroh ini asalnya. Jadi alamat khafat itu pokoknya adalah kasroh. Wal ya'u wal fathatu, dan ya dan fathah. Wahuma naibatan anil kasroh. Keduanya ini adalah pengganti dari kasroh. Jadi ya dan fathah ini juga alamat nasab, tapi dia alamat pengganti dari apa? Kasroh. Nah, sekarang tinggal kita membahas di mana tempatnya kasroh. Dan untuk diketahui kembali bahwa khafat ini khusus untuk siapa? Isim. Tidak ada pada fiil. Jadi tidak ada dibilang hadfun nun. Paham kan? Makanya dia lebih sedikit. Tidak ada sukun. Dan dia alamatnya adalah ini khafat khusus untuk isim saja. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Maka adapun kasroh, dia takunu menjadi alamatan tanda lil khafdi untuk khafat fi pada salah satu 3 mawadi'a, tempat. Jadi dia akan menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat saja. Hanya 3 ini. Ini tentunya berdasarkan penelitian. Ulama bahasa telah meneliti bahwa kasroh itu menjadi tanda untuk isim hanya pada 3 tempat. Tidak ada tempat keempat lagi. Karena kata mereka kalau seandainya ada tempat keempat, la atharu alai, mereka akan mendapatkannya, tapi tidak didapat. Sehingga cuman 3. Ini namanya penelitian. Dalilnya at-tatabbu wal istiqra, penelitian dan meneliti mengikuti kalam orang Arab. Di mana saja itu? Beliau bilang fil ismil mufradil munsorifi. Masya Allah, pada isim mufrad yang bertanwin. Sementara waktu rofa dan nasab, isim mufradnya sama saja, munsorif atau ghairi munsorif, bertanwin atau tidak, rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah. Itu di nasab dan rofa, munsorif atau ghairi munsorif. Ketika di jar kasroh, maka persyaratannya harus munsorif, harus bertanwin. Karena kalau tidak ditanwin, beda alamatnya. Akan datang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semua ini bismi, ismun, Allahi ilahun, ar-rahmani rahmanun, ar-rahimi rahimun. Semuanya ditanwin sebelum ada alnya. Semuanya ditanwin sebelum ada alnya. Maka dijar dengan apa semua ini? Kasroh. Ulaika ala hudan. Ulaika ala hudan. Ini ala hudan, supaya antum tahu ada ceritanya ya. Jadi ala hudan aslinya bukan alif, hudayun. Asalnya dulu hudayun. Dipahami itu aslinya hudayun. Kemudian ya berharokat. Sebelumnya antum bisa paham itu ya, tanpa ditulis. Perlu ditulis. Iya. Supaya sebentar. Jadi asalnya begini. Hudayun. Perhatikan itu.
Hudayun itu aslinya. Kalau ditulis, karena tanwin itu adalah nun sukun. Tanwin adalah nun sukun. Ini aslinya. Kenapa ada? Ya berharokat dhamma. Sebelumnya fathah, maka wajib dia diganti menjadi alif. Iya, ketika menjadi alif jadinya begini. Paham kan? Hudan. Kan begitu jadinya. Hudan. Ketemu dengan sukun, yaitu alif dan nun. Jadi ke sini. Hudan. Sekarang berarti kalau kita lihat sekarang di ayat ala hudan, berarti kalau masuk ala apa jadinya hudayun? Apa? Hudayin. Kan begini. Hudayin. Ia berharokat kasroh. Sebelumnya di fathah. Kan tidak peduli harokatnya apa, yang penting dia punya harokat. Ia berharokat. Ini. Sekarang dia harokat di kasroh. Sebelumnya apa? Fathah. Maka dia diganti menjadi alif. Jadinya begini. Kan kalau jadi alif kan ini dihapus dhammanya, tadi dihapus kasrohnya. Ya, jadinya alif. Jadi hudayin menjadi hudan. Maka dibilang situ ala hudan. Paham ala hudan? Jadi itu alamatnya bukan fathah. Jadi ala hudan ini majrur bi kasrotin muqaddaratin. Anu paham ini? Majrur dengan kasroh apa? Muqaddaro. Kasroh muqaddaro. Di mana alal alif. Mana min duriha at-ta'addur. Kan dia isim maksur. Antum bisa pahami itu kenapa jadi, yang kita fokusnya itu kenapa jadi hudan begitu. Ke depan tanwinnya. Enggak, itu nun sukun itu ke depan karena ketemu dua sukun. Jelas itu? Alhamdulillah. Ini contoh untuk apa? Kenapa penulis bawakan? Ini kasroh muqaddaro. Jadi kasrohnya juga itu bisa kasrohnya muqaddaro, bisa kasrohnya apa? Dohir. Jelas ini? Yang jelas ini yang munsorif, yang bertanwin, dijar dengan kasroh. Kasrohnya nampak ataupun tersembunyi. Kasrohnya nampak ataupun tersembunyi. Kita lanjut. Selesai. Tempat yang kedua, wa fi jam'i taksiril munsorifi. Demikian pula pada jamak taksir yang bertanwin, sama juga. Karena kalau jamak taksir tidak bertanwin, lain juga i'rabnya. Ini dipersyaratkan harus jamak taksir dia yang bertanwin. Jamak taksir yang bertanwin. Nah contoh, lirijali nasibum mimmaktasabu. Syahidnya mana? Min lirijali. Dijar dengan apa itu? Li. Tandanya kasroh. Karena dia ditanwin sebelum ada alnya. Kan lirijali asalnya apa? Li. Asalnya sebelum ada alnya rijalun. Tanwin. Paham kan? Masuk al tak ditanwin. Tempat kedua selesai. Wa fi jam'il muannats salimi. Demikian pula pada jamak muannats salim. Ini yang beralamatkan kasroh ketika dijer. Jamak muannats salim. Wa ma humila alaihi, dan apa yang diikutkan kepada jamak muannats salim, yaitu yang sama bentuknya. Walaupun bukan jamak muannats salim pada dasarnya. Nah, kul wa kul lil mu'minati, gampang. Wa marartu bi ulatil ahmali, ulati. Ini mulhaq. Diikutkan dengan jamak muannats salim. Selesai tempatnya kasroh 3. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil qabdi fi thalathati mawadi'a, 3 juga. Adapun ya, maka dia menjadi tanda, fatakunu, maka dia menjadi alamatan tanda lil qabdi untuk jar. Fi thalathati mawadi'a, pada 3 tempat juga sama. Apa saja itu? Pertama, fil asma'i sitta, pada isim-isim yang 6. Itu kalau dijar tandanya apa? Iya. Nah, irji'u ila abikum. Ya, kasroh majrur dengan ya. Kama amintukum ala akhihi.
akhihi majrur dengan ya. Wa marartu bihamika ya. Wa fika wa hanika semuanya ya. Wal jaridil kurba dijar dengan apa itu? Iya. Itu yang pertama. Itulah yang pertama. Yang kedua wafil musanna. Yang kedua pada isim musanna. Yang kedua terjadi pada isim musanna. Wa mahumila alaih. Dan apa yang dibawa kepada isim musanna, yang diikutkan kepadanya, yaitu yang mirip dengan isim musanna dari sisi bentuknya. Nah contoh, hatta ablogo majma'al bahroini. Mana kita? Bahroini. Wa marartu bitnaini. Mana? Bitnaini. Itu mulhaknya. Watnataini. Itu mulhaknya. Iya. Itu tempat kedua isim musanna. Wa tempat ketiga wa fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak mudzakkar salim. Wa mahumila alai, dengan demikian pula apa yang diikutkan atasnya sama. Nah, kullil mu'minina, ini al mu'minina dijar dengan ya. Fa it'amu sittina miskina, mana dia? Sittina, ini mulhak. Kalau miskinan bukan jamak mudzakkar salim, isim mufrad. Isim mufrad. Selesai tempatnya ya. Jadi yang beralamatkan ya ketika dijar ada 3. Asmaul sittah, jamak mudzakkar isim mutsanna, dan jamak mudzakkar salim. Iya. Selesai. Wa ammal fathatu, ini yang terakhir, yang ketiga. Adapun fathah, fatakunu alamatan lil qabdi, maka dia menjadi tanda untuk khafat. Untuk khafat fil ismil ladzi la yansharif, satu, pada isim yang tidak bertanwin, itu dia. Iya kan? Dan isim yang tidak bertanwin itu akan datang pembahasannya lagi di sini di buku ini. Dan kita juga sudah lewati di kitab Tuhfah sebelumnya, iya kan? Semua jenisnya dan bentuknya serta alasannya kenapa tidak ditanwin. Mufrad dan kana, apakah dia adalah mufrad? Maksudnya isim yang tidak ditanwin itu adalah isim mufrad. Nah contoh, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Mana? Ibrahim wa Ismaila. Sama, itu tidak ditanwin, dijar dengan fathah. Fahayyu bi ahsana minha. Mana dia? Bi ahsana. Ahsana itu isim yang tidak ditanwin, dijar dengan fathah. Itu tempat pertama yang mufrad. Au jam'at taksirin, atau yang tidak ditanwin itu adalah jamak taksir. Juga sama. Nah contoh, min mahariba. Lihat, mahariba dijar dengan apa itu? Fathah. Kan dia adalah jamak taksir yang tidak bertanwin. Kemudian beliau bilang illa idza idofa, kecuali kalau dia diidofakan. Artinya kalau dia menjadi mudhof, batal. Kembali dijar dengan kasroh lagi, bukan lagi dengan fathah. Nah contoh fi ahsani taqwimin, coba perhatikan itu tadi kan bi ahsana, dijar dengan apa? Fathah. Kalau ini ahsani dijar dengan kasroh. Kenapa? Kan di sini mudhof, dia di sini sudah diidofakan, batal dia. Au dakhalat alaihi al, atau masuk padanya al. Kapan ada alnya juga batal juga. Tadinya dijar dengan fathah, tapi kalau ada al kembali dijar dengan kasroh. Jelas kan? Nah contoh, wa antum akifuna fil masajidi. Padahal ini sama. Masajid itu sigo muntahal jumu dengan maharib. Cuma di sini di kasroh, dijar dengan kasroh karena ada apanya? Alnya. Selesai. Khabar. Walil jazmi alamatan. Untuk jazm ada 2 tanda. Segera pindah, untuk jazm ada 2 tanda. Apa itu? As-sukun wahul aslu. Sukun ini asalnya. Wal hadfu, dan yang kedua penghilangan, wahwa naibun anhu, ini pengganti darinya. Jadi ada 2. Jadi kalau kita bilang berarti alamat dari alamat i'rab itu, dari jenis i'rab yang ada kan berarti 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2 untuk jazm, 3 untuk khafat,
4 untuk rofa, 5 untuk nasab. Anda paham kan? Tinggal dibalik-balik saja antum lihat bagaimana cara menghafalnya lebih mudah. Jadi ini 2. Cuman sukun dan penghilangan. Sekarang tinggal tempatnya. Fa ammas sukunu. Adapun sukun. Fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari. Kapan? Kata beliau as-sahih akhir. Pertama pada fi'il mudhari sahih akhir, tahu sahih akhir? Yaitu fi'il mudhari itu akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Sukun kalau dijazm. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai', yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sudah, saudaraku. Iya, yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ini syarat ini. Jadi syaratnya dijazam dengan sukun fi'il mudhari. Satu harus sahih akhir. Yang kedua tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Paham kan? Tentunya yang ketiga kemasukan alat penjazam. Karena tanpa alat penjazam tak juga dijazam. Iya kan? Kalau masuk alat penjazam. Nah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua yalid, yulad, yakun, semua itu adalah fi'il mudhari sahih akhir dijazm dengan sukun karena tidak bersambung dengannya sesuatu. Selesai langsung. Wa amal hadfu, adapun penghilangan, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda untuk jazm fi pada al fi'il mudhari al mu'talil akhir. 1. Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Tahu mu'tal akhir? Wa huwa ma akhiruhu harfu illa, yaitu apa yang akhirnya huruf illa. Huruf illa ada berapa? Wa huruful illahiyah, wa huruful illa dia adalah al alif wal waw wal ya. Alif waw dan ya. Nah, walam yakhsha illallah, ini yakhsha dijazm. Tapi apa alamatnya? Penghilangan huruf akhir. Huruf apa di situ? Alif. Wa may yad'u ma'allahi yad'u. Ini dijazm dengan penghilangan huruf akhir yaitu waw. Wa may yahdillah, yahdi itu dijazm. Tanda jazmnya adalah penghilangan huruf akhir yaitu ya. Selesai. Wa fil af'alil lati raf'uha bi sabatin nun. Demikian pula yang dijazm dengan penghilangan adalah pada fi'il yang dirofa dengan penetapan nun. Jadi kalau dirofa dengan tetapnya nun maka dia dijazm dengan penghilangan nun. Antum bisa pahami ini? Contoh, intatuba, apa yang hilang? Apa yang hilang? Nun. Asalnya sebelum ada in, tatubani. Paham kan? Setelah ada in masuk alat penjazm, akhirnya dia dijazm dengan penghilangan nun. Demikian pula contoh kedua, intasbiru wa tattaqu. Penghilangan apa ini? Sama nun. Sebelum masuk in apa itu aslinya? Tasbiru, tasbiruna, tattaquna. Wala takhafi wala tahzani. Dijazm dengan penghilangan nun juga. Asalnya takhafina, tahzanina. Kemudian masuk alat penjazm yaitu la, dihilangkanlah siapa? Nunnya. Selesai. Sisa kesimpulan. Selesai. Tanda mengenal tanda i'rab. Sekarang kesimpulan dari apa yang telah lewat. Faslun. Kita ambil ya. Ambil. Baru berapa kita belajar? Baru 20 menit. Iya. Langsung lanjutkan. Faslun. Fasl. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qisman. Jami'u seluruh ma taqaddama apa yang telah lewat minal mu'rabat dari kata-kata yang mu'rab qisman sebenarnya terbagi dua secara garis besarnya. Qismun yu'rabu bil harakat. Bagian pertama ada yang di'rab dengan harakat atau harakat dhamma, fathah, kasrah, sukun diikutkan. Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan bagian kedua di'rab dengan huruf. Iya, dari huruf-huruf yang menjadi alamat i'rab
seperti alif, waw, ya, nun. Paham kan? Iya. Sekarang belum bilang falladhi urabu bil harakati arba'atu anwa. Maka yang diirob dengan harokat ada 4 sebenarnya. Kalau kita melihat kembali, siapa itu? Al ismul mufrad 1. Karena dia rofa, nasab, jer dengan harokat. Wajam'ut taksir yang kedua sama, rofa, nasab, jer, kasrah. Wajam'ul muannas salim juga sama, rofa, nasab, jer dengan harokat. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Kemudian beliau bilang wa kulluha turfa'u bid dhamma, semuanya itu dirofa dengan dhamma, iya kan? Isim mufrad rofanya apa? Jama' taksir, jama' salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai, semuanya dengan dhamma. Wa tunsabu bil fathah, semuanya juga dinasab dengan apa? Fathah. Betul enggak itu semuanya? Coba kita teliti, lihat. Isim mufrad dinasab dengan apa? Fathah. Jama' taksir, fathah. Jama' salim, kasrah. Berarti tidak. Itu dikeluarkan. Sebentar akan dikeluarkan. Kan ini umum dibilang. Secara umum dulu. Semuanya dinasab dengan fathah. Tapi sebenarnya dikeluar. Wa tukhfadu bil kasrah. Dijer semuanya dengan kasrah. Ini kalau diteliti kembali tentunya tidak. Isim mufrad iya kalau bertanwin. Iya kan? Jama' taksir iya kalau ditanwin. Jama' muannas salim iya. Fi'il mudhari memang tidak dijer dengan kasrah. Tidak dijer memang. Waktu jazamu bisukun, beliau bilang semuanya dijazam dengan sukun. Tidak semuanya, itu cuma fi'il mudhari toh. Karena isim mufrad tidak dijazam. Jama' taksir tidak dijazam, jama' muannas salim tidak dijazam. Tapi ini namanya secara umum dulu. Kemudian beliau bilang wa kharaja an dzalika salah satu asya. Keluar dari itu 3 perkara. Keluar dari ketentuan umum tadi itu 3. Apa itu yang keluar? Al ismul ladzi la yansharif. Keluar isim yang tidak bertanwin, mufradan kana au jama' taksir. Apakah dia mufrad atau jama' taksir? Fa innahu yufadu bil fathati ma lam yudhaf au tadkhul alaihi al. Sesungguhnya dia dijar dengan fathah ma lam tudhaf, selama dia ma lam yudhaf, selama dia tidak diidhofakan atau selama dia tidak masuk padanya al. Jelas kan? Alhamdulillah, masya Allah. Ini hanya mengulang saja sebelumnya ini. Wajamul muannas salim wa ma humila alaihi. Sementara jama' muannas salim dan apa yang diikutkan padanya, fa innahu yunsabu bil kasrati, maka sungguh dia dinasab dengan kasrah. Betul kan? Dia tidak dinasab dengan fathah kecuali nanti di sebagian lugat. Iya kan? Itu tidak dianggap, itu tidak umum. Wal fi'lul mudhari al mutal akhir, dan keluar juga fi'il mudhari yang mutal akhir. Fa innahu yujazzamu bihatfi akhiri, karena dia dijazam dengan penghilangan akhir. Karena kalau dia rofa dhammah. Ya kan? Kalau dinasab fathah, itu yang mu'tal akhir. Tapi kalau jazm hilang huruf akhir. Jadi keluar dari asal. Wa taqaddama amthilatu dzalika, dan telah lewat contoh itu. Betul enggak? Telah lewat semua contohnya? Telah lewat. Selesai. Walladhi urabu bil hurufi arba'atu anwa, dan juga yang di-i'rab dengan huruf ada 4. Berarti kata yang di-i'rab itu semuanya 8. Karena 4 dengan harokat, 4 juga dengan huruf. Sedikit sekali. Iya kan, sedikit sekali. 8 saja. Itu yang diurus. Pertama, al-muthanna. Isim muthanna. Wa ma humila alai, dan yang diikutkan kepadanya. Wa jam'ul mudzakkar salim. Yang kedua, jama' mudzakkar salim. Wa ma humila alai, dan apa yang diikutkan kepadanya. Wal asma'us sittah. Demikian pula yang ketiga, isim-isim yang 6. Iya kan? Waw ya alif dia alamatnya. Wal amtilatul khamsah. Demikian pula yang keempat adalah al amtilatul khamsah, yang kita kenal juga dengan al af'alul khamsah. Sama saja. Iya. Fa ammal muthanna, kita masuk tanggung ini kalau tidak diambil rinciannya. Fa ammal muthanna, adapun muthanna fayurfa'u bil alif, maka dia dirofa dengan alif. Betul itu? Betul. Wa yusabu wa yujar bil ya, dinasab dan dijar dengan ya. Ya-nya yang bagaimana supaya tidak sama dengan jama' mudzakkar salim? Al maftuhu ma qablaha al maksuru ma ba'daha.
ya yang di fathah sebelumnya dan di kasroh setelahnya. Kan rojulaini. Sebelum ya-nya fathah, setelah ya-nya kasroh. Rojulaini, kitabaini. Anda paham ini? Alamatnya itu musanna. Wa ulhiqa bihi, masya Allah, dan diikutkan dengannya. Disinilah akan dibahas itu mulhaknya siapa saja. Itnan, watnatan, wasintan, mutlaqo. Diikutkan dengannya itnan, watnatan, wasintan, mutlaqo. Mutlaqo artinya ay biduni syartin, tanpa syarat. Ikut dengan isim musanna kapanpun dimanapun tanpa syarat. Paham arti mutlaqo? Secara mutlak artinya tanpa syarat. Sudah ditulis itu? Fadli? Sudah? Betul. Coba periksa itu. Betul dia antum tulis? Apa antum tulis? Oh tahu. Alhamdulillah. Tapi saya tidak lihat gerak pulpennya. Baik, itu mutlakon. Tanpa syarat. Wakila wakilta, ini hati-hati. Karena ada kesalahan orang di sini. Biar misalnya saya lihat di kitab Muhtarot salah dalam pencontohan. Salah dalam pencontohan karena tidak diperhatikan syaratnya ini. Kan di sini tidak boleh memberikan contoh sembarang, harus terpenuhi syaratnya contohnya. Wakila wakilta, demikian pula ini dua kata lagi, kila dan kilta. Ini juga mulhaq terhadap isim musanna, tapi bisyarat dengan syarat idofatihima ila domir, harus disandarkan kepada domir. Kalau disandarkan pada isim dohir, irobnya irob isim maksur. Kan di Muhtarot contohnya kila rojulaini. Itu mungkin lalai kesalahan sedikit dalam pencontohan. Paham kan? Karena kalau contohnya kepada idopanya kepada isim dohir, irobnya isim maksur yang akhirnya alif. Bukan mulhaq terhadap isim musanna. Jadi perhatikan syaratnya. Idofatihima ila domir, harus disandarkan kepada domir. Jadi harus dibilang kilahuma, kiltahuma. Domirnya lagi harus huma, kan ini khusus musanna. Dia enggak yang lain. Tidak yang lain, harus diperhatikan. Nah, ja'ani kilahuma, kalau itnan, itnatan enggak perlu contoh, sudah lewat. Lihat ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Lihat itu dirofa dengan alif, dinasab dan dija dengan ya, mulhaq dengan isim musanna karena terpenuhi syaratnya. Perhatikan setelahnya. Fa in udifa ila dhahir. Kalau disandarkan kepada dhahir, padahal jelas sekali ini. Mau di buku manapun begini penjelasannya. Kalau disandarkan kepada dhahir, tahu dhahir? Bukan domir. Karena bil alif fil ahwali salasa, maka adalah keduanya dengan alif di tiga keadaannya. Jika antum bilang jaa kila rojulaini, ro'aitu kila rojulaini, jaa kila rojulaini, ro'aitu kila rojulaini, marortu bikila rojulaini. Jadi selalu kila, bukan kilai. Anda dipahami ini? Jadi salah contoh kalau orang irob dengan isim musanna ketiga itu. Paham kan? Iya. Dulu juga anak penasaran kenapa bisa begitu contohnya. Jadi kita periksa kitab atas, kitab apapun tidak ada membahas seperti itu. Contohnya. Mungkin lalai. Iya. Dari pencontohan. Antum bisa paham ini ya? Jadi kalau diidofakan kepada isim dohir, maka dengan alif pada tiga keadaan. Seperti al-fatah. Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Ya kan? Sama itu. Karena di irobnya apa? Wa kana irobuhuma biharokatin muqaddaratin fitilkal alifi. Dan adalah irob keduanya dengan harokat yang disembunyikan pada alif itu. Irob isi maksur. Nah, ja'ani kila rojulaini wakil talmar ataini. Wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Antum bisa paham itu? Jelas? Jelas ini? Selesai. Lanjut? Sudah dulu? Alhamdulillah. Cepatnya deh, hanya 30 menit.
Nggak mampu mentum? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi gunakan 3 hari untuk merojaah ya, ulang kembali rekamannya. Dan 3 hari kan, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin bertempur lagi. Jadi kita belajar begitu sengaja itu karena ini Masya Allah gampang-gampang susah ya. Sebenarnya gampang tapi juga kalau tidak diulang susah juga. Jadi gunakan waktu antum 3 hari itu untuk merojaah yang 4 kali pertemuan yang sebelumnya. 4 kali pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.